Selamat siang Bapak Ibu dosen UKM PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2024. Perkenalkan, saya Maurinus Koda SPD, mahasiswa PPG Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya sedang berada di SMA Yosudarso untuk melakukan praktik belajar saya. Berikut adalah video pembelajaran saya. Selamat menonton. Siap. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Baik, selamat siang. Kita lanjutkan dengan doa ya. Teman-teman, mari kita saling doa. Saya bisa kembali karena bisa mengikuti dalam dakwah terus kami. Tuhan, kami berdoa kepada kami sebanyak pada hari ini. Tuhan, sekarang kami belajar, bisa dari belajar mengajarkan hari ini, dan bisa mengajar dari hingga akhir. Terima Yesus. Amin. Baik, silakan duduk. Oke, kita absen dulu ya. Dosen Arnisom dari Christine Josephine Mani, Vincent, Ryan, Kasius, Sebastian Ika Salim. Kita akan masuk ke materi tentang kewarisan sifat yang berikut ini tentang kewarisan golongan darah pada manusia. Baik, sebelum kita langkah ke materi yang paling dalam, yang pertama coba kalian lihat ini. Kan tadi udah disinggung, topiknya adalah tentang golongan darah. Punya golongan darah kan? Oke, baik. Yang pertama, ini ada dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, jika Bapak bergolongan darah AB, ingat baik-baik itu ya. Bapak golongan darahnya AB dan ibunya bergolongan darah O. Bagaimana dengan bentuk golongan darah pada anak-anaknya? Siapa yang tahu? Angkat tangan ya. Kalau bapaknya AB, mamanya O, anaknya kayak mana? Angkat tangannya. Apa? Antara A atau enggak B. Oke, itu yang pertama. Jadi kalau bapak AB, mama O, anaknya bisa A, bisa B. Apakah anaknya bisa darah O? Enggak bisa. Baik, kalau lanjut ke yang kedua. Jika bapak golongan darah A dan ibu golongan darah B, memungkinkan enggak keturunannya memiliki golongan darah O? Bapaknya A, mamanya B. Apakah bisa anaknya itu bergolongan darah O? Bisa enggak? Bisa. Oke, baik. Bisa atau enggaknya nanti kita akan lihat langsung ke dalam materi yang akan kita pelajari. Jadi, tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini adalah ini. Kalian siswa mampu menganalisis mekanisme pewarisan golongan darah pada manusia. Kita harus mampu menganalisis golongan darah, mekanisme pewarisan golongan darah pada manusia. Kenapa? Manfaatnya untuk apa kita pelajari ini? Kamu bisa tahu, oh saya golongan darahku seperti ini. Berarti karena bapakku golongan darahnya seperti ini dan mamaku golongan darah seperti ini. Kita enggak lagi kita memikirkan berarti saya ini bisa jadi anak pungut atau enggak. Kamu bisa tahunya dari golongan darah. Karena itu semua diwariskan dari orang tua kepada anak. Bisa pada kegiatan apa yang harus kita lakukan hari ini supaya kita bisa mengetahui bagaimana kita bisa menganalisis golongan darah yang ada pada manusia. Jadi proses pembelajaran yang kita lakukan pada hari ini, pertama nanti saya akan minta kalian baca dulu literatur di dalam Google Classroom. Setelah baca literatur itu, masing-masing menyampaikan apa yang kamu dapatkan itu ke dalam aplikasi Padlet. Setelah itu, saya akan minta untuk kalian bisa menjelaskan apa yang kamu pahami berdasarkan literatur yang sudah tertera di dalam Google Classroom tersebut. Nah, setelah itu baru fokus ke paling dalam lagi adalah kalian akan saya bagikan beberapa soal. Ini kan sudah duduk sesuai dengan kelompok ini ya. Setiap kelompok masing-masing setiap kelompok anggotanya akan mendapatkan jenis soal yang berbeda-beda. Bisa paham? Jadi setiap anggota kelompok akan mendapatkan jenis soal yang berbeda-beda. Lalu nanti anggota kelompok itu yang mendapatkan jenis soal yang sama dengan anggota kelompok lain, mereka akan bergabung, berdiskusi, mencari tahu dan menjelaskan soal yang sudah diberikan itu. Lalu dia akan kembali lagi ke kelompok dia awal tadi, menjelaskan kembali ke teman-temannya, baru kalian bisa memaparkan apa yang kamu dapatkan. Bisa paham ini guys? Bisa ya? Oke, baik. Sebelum kita mulai, saya bagikan dulu
lembaran yang harus kalian kerjakan untuk yang kalian dapatkan dari literatur itu ya. Ini berapa orang? Bertiga atau berdua? Bertiga. Ini Google Classroom, di situ ada literatur tentang pewarisan golongan darah pada manusia. Tuliskan apa yang kamu dapatkan. Apabila misalnya ada dari beberapa di situ kan ada 3. Yang mana yang kamu paham itu nanti saya akan minta untuk kamu bisa menjelaskan di hadapan teman-teman. Bisa paham ya perintahnya ya? Ya tentang literatur itu ada tipe-tipe atau jenis-jenis golongan darah yang bisa diwariskan kepada dan bisa diwariskan dari manusia kepada anaknya. Nah, setelah kalian mendapatkan itu, kalian diminta untuk menuliskan apa yang kamu dapatkan. Tulis pewarisan jenis golongan darah apa yang kamu temukan di dalam literatur tersebut, masukkan ke dalam tablet ini. Link sudah ada dalam Google Class di WhatsApp ya. Oke. Jadi rata-rata pada yang kalian dapatkan adalah tipe golongan darah pada manusia itu dibedakan ada 3 tipe, yaitu ada sistem ABO, NN dan juga rhesus. Ya kan? Oke, baik. Saya minta satu orang mungkin bisa memberikan dari penjelasan dari 3 tipe ini nih. Satu orang yang bisa memberikan penjelasan apa yang kamu pahami gitu loh. Yang kamu pahami aja dari 3 tipe dari golongan darah ini. Salah satunya aja yang kamu bisa pahami, yang kamu lebih cepat memahami itu yang mana? Dari yang saya dapat, untuk golongan darah itu ada 3 sistem. Yang pertama tuh sistem ABO, yang mana kalau di sistem ABO ini ada 3 jenis golongan darahnya. Yang pertama tuh golongan darah A, golongan darah B, sama golongan darah O. Dan kalau dilihat dari berdasarkan genotipenya tuh beda-beda. Kalau golongan darah A itu dia genotipenya IA sama IAIO. Kalau golongan darah B dia IBIB sama IBIO. Berarti ada 4 ya. Iya. Pertama ada golongan darah AB itu dia IAIB, terus golongan darah O itu dia IOIO. Oke. Lalu ada golongan darah yang sistem MN juga. Kalau golongan darah sistem MN ini dia ada 3 jenis golongan darahnya. Ada golongan darah N, sama golongan darah MN. Dia juga genotipenya itu kurang lebih sistemnya agak mirip sama sistem ABO. Kalau untuk golongan darah M itu dia genotipenya ININ. Kalau yang golongan darah N ININ, kalau MN yang ININ. Lalu untuk sistem yang rhesus, dia ada golongan darah sistem rhesus positif sama yang negatif. Ya. Yang positif itu dia bisa dua-duanya yang dominan, sama juga bisa satu alalnya yang dominan sama yang satu alalnya itu yang resesif. Tapi kalau untuk sistem rhesus negatif, dia kedua alalnya itu sama-sama yang resesif. Sama-sama resesif. Oke. Baik, itu menurut Sani. Jadi menurut Sani dia katakan bahwa golongan darah sistem AB itu ada 4. Ada 4 jenis golongan darah situ. Ada golongan darah A, B, AB dan juga O. Sesuai dengan genotipnya. Kalau genotip golongan darah A itu ada 2 macam, ada A homozigot dan A heterozigot. Begitupun golongan darah B juga ada B homozigot dan B heterozigot. Kalau golongan darah AB ya genotipnya adalah cuma IA dan IB. Kalau yang O ada berapa genotipnya? 1 atau 2? 1 atau 2 yang kamu dapat? 1. Kalau golongan darah NN yang jenis N ada berapa genotipnya? 1 atau 2 guys? Yang N berapa genotipnya? 1. Kalau MN berapa genotipnya? Yaitu ada IN dan juga I. Oke. Kalau rhesus ada berapa jenis rhesus yang kalian dapatkan tadi? 2, yaitu ada rhesus positif dan juga rhesus negatif. Oke. Sistem ABO seperti yang kalian bilang tadi. Golongan darah A ada 2 genotip, IA dan juga IO. Artinya gini. Ini artinya golongan darah A homozigot, sedangkan ini adalah A heterozigot. Sedangkan ini golongan darah B pun ada 2, ada genotipnya ada B homozigot dan B heterozigot. Sedangkan golongan darah AB
itu genotipnya cuma IA, IB, sedangkan golongan darah O genotipnya pun cuma satu, yaitu IO. Tadi terjawablah sudah kalau misalnya, kok kenapa bapaknya golongan darah A, mamanya golongan darah B, kok bisa anaknya O? Berarti kemungkinannya adalah apa? A-nya homo atau hetero? Hetero. Kalau B-nya hetero juga. Kalau misalnya bapaknya A homozigot, mamanya B homozigot, apakah bisa anaknya golongan darah O? Tidak mungkin. Pasti golongan darahnya adalah cuma berapa? Satu atau dua? Satu, yaitu AB. Ini. Kalau dia A-nya adalah IA, ini. Baru B-nya adalah IB. Otomatis gamet ini cuma satu IA. Ini gametnya IB. Kalau disilangkan maka anak yang dilahirkan adalah apa? IA, IB. Atau golongan darah AB. Apa? Kalau M, ya IM. Jadi kalau misalnya dikatakan dalam soal, dia mamanya golongan darahnya M. Anaknya N. Suaminya N. Anaknya bakal jadi apa? Mama M, bapak N. Anaknya jadi MN. Kalau bapak MN, mama MN, anaknya bakal jadi apa? Ada M, ada N, dan ada MN. Lalu yang ketiga adalah resus. Resus ini seperti di literatur tadi dibilang apa tadi? Ada dua macam resus, yaitu ada ini. Resus positif dan juga resus negatif. Ini. Resus positif ada dua genotipnya. Bisa saja dia itu adalah ini. RH kecil, RH, R besar H kecil, R besar H kecil. Atau dia bisa jadi R besar H kecil, R kecil H kecil. Masih positif. Kalau misalnya dia itu adalah resusnya negatif, berarti cuma satu genotipnya. R kecil H kecil, R kecil H kecil. Itu resus negatif. Tadi di literatur udah dijelasin. Kalau mamanya negatif, nikahlah sama suaminya adalah positif, anak yang dikandungnya adalah apa? Positif. Itu anaknya akan mengalami, anak pertama bisa diselamatkan enggak? Bisa. Apakah anak kedua bisa diselamatkan? Tidak bisa, karena pasti eritrositnya gagal terbentuk. Kenapa? Aliran darah dari mamanya dengan anaknya itu apa? Apa yang berbeda? Resusnya berbeda. Maka akan terjadi perlawanan antara antibodi dengan antigen. Ya, makanya pembentukan sel darah merahnya jadi kurang sempurna. Itulah menyebabkan bayinya akan mati di dalam kandungan atau menderita penyakit apa? Eritroblastosis fetalis. Apa sih tujuan harus ada golongan darah, guys? Ini udah tahu kan genotipnya, jenisnya. Apa sih tujuannya harus punya golongan darah? Ya, kalau butuh darah harus donornya pun jelas, tepat. Kalau butuh darah dan donornya nggak tepat sesuai dengan darah penerimanya, otomatis akan menyebabkan terjadinya musibah baru. Yang menyebabkan kematian pada manusia yang menerima darah tersebut. Orang yang memberi aman-aman aja. Yang menerima inilah akan muncul masalah baru dalam dirinya. Bisa paham nggak, guys? Oke, baik. Kalau gitu kita siap-siap untuk ke soal untuk kita bisa diskusi ya. Seperti yang saya udah informasikan di awal tadi ya. Kan masing-masing udah dapat soal dalam kelompok ini, ya kan? Baik, sekarang kita akan pencar. Kita diskusi kelompok dulu. Setelah itu nanti sudah selesai diskusi, balik lagi ke kelompok asli. Jadi soal yang pertama, perkawinan antara seorang perempuan yang memiliki golongan darah A, homozigot, dengan seorang laki-laki bergolongan darah B, homozigot. Tentukanlah persentase golongan darah pada anak-anaknya. Lalu yang kedua, perkawinan antara golongan darah A heterozigot dengan golongan darah B heterozigot. Tentukanlah persentase golongan darah pada anak-anaknya. Sama kan? Hanya beda golongan darah saja yang dirubah. Bisa paham ini, guys? Ini yang untuk yang ada di posisi terakhir dalam grup tersebut. Lalu yang kedua, ini untuk orang yang berada di posisi kedua dalam kelompoknya. Tahu kan?
Oke, ini. Brian bergolongan darah A, sedangkan Ertin bergolongan darah B. Brian dan Ertin menikah dan memiliki keturunan. Anak perempuan mereka bergolongan darah O. Hal ini sontak membuat Brian kebingungan dan mereka pun bertengkar. Jelaskan menggunakan diagram persilangan mengapa anak dari Brian dan Ertin bisa bergolongan darah O. Terus yang keempat, Pak Teddy dan Bu Teddy bertengkar karena golongan darah mereka masing-masing A dan B. Tetapi bayi mereka bergolongan darah O. Bagaimana Anda menjelaskan kepada mereka dengan menggunakan diagram persilangan tentang kemungkinan status bayi mereka berdasarkan hukum Mendel? Bagaimana caranya agar ia dapat mengetahuinya? Nomor urut 1 dalam kelompok soalnya adalah ini. Oke, baik, silakan pencet. Yang dapat nomor 1 dan nomor 2 itu berkumpul di sini semua. Terus, yang dapat nomor 3 dan nomor 4 ada di bagian nomor 2, dan yang dapat nomor 5 dan nomor 6 itu sudah. Oke, ayo pencet semua guys. Nomor 1 dan 2 di sini semua guys, ayo. Nomor 2. Kalian punya lebih panas ya soalnya ya. Di bagian sini ditanya ini kebenaran anaknya. Ya kebenaran. Pokoknya harus benar. Hah? Udah terbukti benar. Kalau udah terbukti benar ya udah oke. Terus korelasinya dengan 5 tahun setelah menikah itu apa? Ya itu nggak masalah. Intinya akurat antara orang tua dengan anaknya itu. Mendel apa Pak? Maksudnya Mendel? Maksudnya itu kayak bentuk persilangannya itu loh kayak Mendel, parental, gamet, anak itu loh kan seperti biasa. Nomor 3 apa beda dari nomor 3? Sama aja kan? Sama, Caranya sama. sama persis. Kan sama kok hanya beda soal cerita aja. Jadi benar anaknya golongan darah O? Ya Benar benar. Pak. Sebelahnya juga. Ya Pak. Saya bisa. Itu kebanyakan masih Sudah dapat yang A. enggak apa sih. Beres. Nomor 1 mana? Nah, aku udah terbiasa dengan Jadi kan lakinya golongan darah B homozigot. Ibunya A homozigot. Oke anaknya. Kalau yang B, keduanya A heterozigot dengan B heterokan. Oke. Person aman. Sudah siap ya? Siap Pak. Baik, sekarang kita kembali lagi ke kelompok ya. Saya tahan. Kita kembali lagi. Setelah kembali ke kelompok asli, ya saling menjelaskan ke teman-temanmu itu apa yang kau dapatkan dari kelompok tadi, dari diskusi kelompok tadi ya. Udah ya, kita lihat mulai dari nomor 1. Yang kelompok 1 tadi. Kelompok yang mendapatkan soal nomor 1 dan nomor 2. Kita lihat mulai dari nomor 1 ya. Perkawinan antara seorang perempuan yang memiliki golongan darahnya adalah A homozigot dengan laki-lakinya bergolongan darah B homozigot. Maka P-nya sama dengan IA silang dengan IB IB. Gametnya ada berapa guys ini? 1, ini I, B, ini IA. Maka S1-nya sama dengan IA, I, B. Atau golongan darahnya apa? AB 100%. Itu nomor 1.
Kalau nomor 2-nya, apa perkawinan antara A heterozigot dengan B heterozigot. Ingat gamet ya, IA, I, O. Silang IB, I, O. Maka gametnya adalah ini IA, ini I. Maka F1-nya adalah hasil anaknya kayak mana nih guys? IA, IB, terus IA, IO, lalu IB, IO, lalu IO, IO. Atau anaknya adalah golongan darah AB, A, B, dan O. Ya kan? Berapa persen masing-masing ini? 25%. Itu. Benar kan seperti yang kalian kerjakan tadi? Baik, kalau gitu kita lihat ke yang nomor 3 dan 4. Berarti yang dapat soal nomor 1 dan 2 aman kan? Nomor 3 dan 4. Brian bergolongan darah A, sedangkan Ertin bergolongan darah B. Brian dan Ertin menikah dan memiliki keturunan. Anak perempuan mereka bergolongan darah O. Hal ini mereka berdua jadinya bertengkar. Kenapa? Itu lihat. Hanya karena golongan darah aja sampai bertengkar antara suami dan istri. Hal patut dicurigai. Oke. Nah, bagaimana bisa menjelaskan kalau ini adalah anak mereka? Ayo coba yang dapat soal nomor 2 tadi. Angkat tangan dulu. Coba Mario, kenapa? Kok kenapa anaknya bisa O? Oke, karena Brian-nya itu adalah golongan darah apa? Ya, A hetero. Yaitu IA, IO. Sedangkan istrinya namanya siapa tadi? Ertinnya adalah B hetero. Yaitu IB, IO. Jadi anak mereka bisa golongan darah A, B, AB, golongan darah A, golongan darah B, golongan darah AB, dan golongan darah O. Maka itu bukan anak orang, tapi anak mereka. Baik. Kita lanjut ke soal nomor 5 dan nomor 6. Nah, ini coba Kelvin Ernianto. Seorang perempuan bergolongan darah AB, ia menikah dengan seorang laki-laki yang memiliki golongan darah O. Dari hasil perkawinan mereka, dia dikaruniai 2 orang anak. Perbandingan genotip anaknya adalah apa? Ya, anak berdua itu nomor 5 ya. Anaknya adalah genotipnya ya guys ya. Itu adalah IA, IO, dan IB, IO. Karena dari persilangannya dari mana? Dari IA, IB dengan IO, IO. Ya kan? Itu jawaban pertama. Jawaban keduanya adalah tentukan presentasi fenotip anak mereka. Maka fenotipnya golongan darah A-nya berapa guys? 50%. Kalau B-nya 50%. Nah, pertanyaannya adalah, jika suatu hari sang suami ini mengalami kecelakaan dan membutuhkan banyak transfusi darah, berdasarkan persilangan antara keduanya tentu, persentase kemungkinan dari anaknya yang dapat mendonorkan darahnya ada berapa persen? A? Ayahnya golongan darah apa tadi? Oh, apakah anaknya bisa memberikan donor? Tidak bisa, jadinya adalah 0%. Baik, kita lanjut ke yang berikut. Setelah ini, kita kuis 3 soal. Supaya nguji siapa sih yang bisa udah memahami dari beberapa materi yang kita pelajari tadi. Baik, kuisnya adalah buka aplikasi Quizizz. Ini kodenya 615416. Sebelum kita kuisnya mulai, ayo berdiri semua dulu. Ayo berdiri semua dulu. Sabar, berdiri semua dulu. Ayo. Rilekskan dulu pinggang-pinggangnya ini. Apa yang saya bilang selalu berlawanan dengan saya. Ya, bisa paham? Mundurkan kursi kalian sedikit. Saya bilang kanan. Saya bilang kanan, kamu bilang kiri dan melompat ke kiri. Tetap ya.
Ini intinya ingat ya, saya bilang kanan, kamu ke kiri dan sebut kata kiri. Berlawanan. Kanan, kiri. Kanan, kiri. Kanan kanan, kiri kiri. Kiri kiri. Kiri kanan. Kiri kanan. Kiri kiri. Kanan kanan. Kiri kiri kanan. Oke, baik, tepuk tangan. Kita start ya. Baik, iya perhatikan baik-baik itu. Langsung cekatan. Kita lanjut ke yang berikut ya. Oke. Yang berikut adalah saya mau minta dulu satu orang membuat suatu kesimpulan dulu. Kesimpulan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ya. Kesimpulan dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Ayo, Joseph. Jadi hari ini kita belajar tentang berbagai sistem golongan darah yang ada pada manusia ya. Ada sistem golongan darah ABO, ada sistem golongan darah MN, dan sistem golongan darah Rhesus. Kita juga belajar bagaimana cara kerja persilangannya dan kemungkinan-kemungkinan dari perbandingan fenotipe dan genotipe dari orang tuanya. Apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin. Oke, itu saja. Baik, tepuk tangan dong untuk Joseph ya. Ya, hari ini kita pelajari tentang sistem pada golongan darah, yaitu ada ABO, MN, dan juga Rhesus. Dan kita juga mencari tahu bagaimana kemungkinan yang akan terjadi kalau misalnya orang tuanya golongan darah seperti ini, bakal ke anaknya seperti apa. Biar tidak terjadi kecurigaan. Benar gak guys? Benar. Kita ke refleksi sebentar. Oke. Ini pakai Slido, tapi saya minta kita ada, berbicara langsung ya, sabar. Oke. Yo. Buka aplikasi Slido guys ya. Atau pakai scan pun boleh. Oke. Apa saja yang sudah Anda pelajari setelah melakukan pembelajaran hari ini? Ayo, saya minta satu orang lah. Pakai lisan. Apa sih yang sudah Anda pelajari pada hari ini? Iya, Erwin. Apa yang sudah Anda pelajari setelah melakukan pembelajaran hari ini? Setelah mempelajari berbagai sistem, ada 3 sistem dalam golongan darah, yaitu sistem ABO, MN, dan juga Rhesus. Dan masing-masing itu ada memiliki gamet yang berbeda-beda. Oh, kamu mempelajari tentang jenis golongan-golongan darah. Ya. Ada lagi yang punya pendapat yang berbeda? Mungkin ada yang punya pemikiran berbeda selain golongan darah. Dengan adanya kamu udah belajar golongan darah ini, bakal apa yang akan kau lakukan di lingkungan atau di lingkungan masyarakat nanti? Hai guys, di lingkungan masyarakat, misalnya ada orang yang bertengkar, Pasius. Bagaimana kita menunjukkan golongan darah kita kepada tujuan kita, sekaligus bagaimana kita bisa menerima dan memberikan golongan darah kita kepada orang lain. Oke, ya. Kita jadi tahu bagaimana cara penurunan golongan darah dari orang tua kepada anak, dan bagaimana cara kita memberikan golongan darah kita ke orang lain, memberikan kayak donor darah gitu loh ya. Itu caranya seperti apa. Baik, lanjut ke pertanyaan ke yang berikut. Apakah ada materi yang belum Anda pahami dari pembelajaran ini? Ada nggak, Nesa? Ada yang kau belum pelajari? Udah, Ahara, Pauline? Udah ya. Dari sini? Oh, nggak ada. Baik, lanjut ke yang berikut.
Nah, pertanyaan yang kedua adalah, apa kesulitan atau kendala selama proses pembelajaran? Kesulitannya apa yang kalian dapatkan, guys, selama proses pembelajaran ini? Ayo, Darlene, apa kesulitanmu selama pembelajaran ini? Maksudnya dalam kelompok, oh, kami belum menemukan teman yang klop. Ada apa? Nggak ada. Yuri? Nggak ada kesulitan sama sekali. Steffi, apa kesulitannya? Nah, nggak ada. Marcel Mayer? Nggak ada, karena nggak terlalu susah, karena tinggal hanya membuat persilangannya saja. Baik, lanjut lagi ke yang berikut. Bagaimana menurut kegiatan pengelompok diskusi yang sudah Anda laksanakan tadi? Kira-kira menurut kalian seperti apa sih diskusi kelompok tadi itu? Ayo. Menurut kalian gimana sih diskusi kelompok itu? Seru. Apa lagi? Adakah terjadi pembagian ilmu gitu dari orang ini ke orang ini? Ada. Seperti itu? Hanya itu aja. Apakah pengen nggak diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari? Pengen. Jangan hanya seperti ini aja gitu. Oke, baik. Lanjut ke yang berikut. Pertanyaan yang ketiga. Adakah saran untuk proses pembelajaran berikutnya? Ini saya minta saran dari kalian. Ngomong aja langsung. Yuri, apa saranmu? Mungkin materinya lebih diperdalam, nggak cuma di survei doang. Oh, oke. Materinya lebih diperdalam lagi, jangan di surveinya doang ya. Oke. Ada lagi yang lain? Ayo dari sini, Marcel. Adakah saran? Saran ya, Pak. Nah, Kayaknya udah nggak ada sih. Udah bagus. udah nggak ada. Oke. Ada saran dari sini? Sani ada saran? Joseph, adakah saran? Mungkin dari teknologinya atau literaturnya yang seperti apa? Mungkin Pak, buat kuisisnya waktunya jangan terlalu. Oke, kuisis waktunya jangan terlalu cepat karena masih butuh pemikiran. Apalagi? Oke, baik. Cukup ya guys ya? Cukup? Atau lanjut? Lanjutlah sampai pulang. Oke, baik. Sekian pertemuan kita pada hari ini ya. Baik. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Siap diri untuk pembelajaran berikutnya nanti ya. Oke. Mari kita akhiri kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan berdoa. Ayo Mario. Saya ingin bisa kembali kalian bisa menyesuaikan dengan kami. Bapak kami berikan berikan pada kami sepanjang kita belajar kami pelajaran biologi kami pada hari ini. Sekarang terima kasih atas dukungan berikan kepada kami sehingga kami dapat menjalani pelajaran kami pada hari ini dengan baik dan lancar. Terus mencari kami akan menjadi kegiatan masing-masing di dalam bersama kami sepanjang kegiatan kami pada hari ini dari awal hingga akhir. Dapat berjalan dengan baik seluruh pendidikan kami. Semoga kami. Amin. Amin. Kalau percaya. Salam. Baik, silakan ya. Thank you guys.